09 ada nanti ada ketua RT 05 termati, ada ketua DKM yaitu Pak Joni yang dari RW 4, alhamdulillah Kang Iwan hadir, kemudian dari seluruh ketua DKM dari RT 1 sampai RT 10 yang hadir, bapak-bapak tokoh masyarakat, orang tua yang saya hormati, saya tidak panjang kalam. Yang pertama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya pada malam hari ini pengajian rutin majelis taklim malam Kamis pada malam hari di tempat masjid yang mulia ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, ketua RT, tokoh masyarakat yang telah memberikan ikut berkontribusi dalam rangka menggalang dana donasi untuk saudara kita yang sedang mengalami musibah yaitu di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, yang pada malam hari ini sampai hari Jumat sudah kita kumpulkan melalui RT RW. Saya pusatkan di kantor RW 03. Alhamdulillah dapat banyak juga ini makanya antusias dari masyarakat cukup banyak. Ini dari duit juga banyak, dari barang banyak, dari apalagi Indomie banyak. Jadi nanti masih kita buka sampai hari Jumat karena kelurahan memberikan waktu sampai hari Jumat siang, nanti baru terkumpul dijadikan satu di kelurahan. Dari RT, dari masyarakat kami persilakan, masih ada waktu untuk hari Jumat bagi Bapak Ibu memberikan donasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Masih bisa menghubungi mungkin Pak RT, Pak RW, mungkin tokoh masyarakat dari masjid, musola, dan persilakan untuk dikumpulkan dan disalurkan terkumpul nanti terakhir di kelurahan. Itu yang disampaikan. Yang kedua, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu para tokoh masyarakat yang pada malam hari ini hadir penuh. Kami mengucapkan terima kasih atas donasi, kemudian juga eksistensi dari pengajian malam Kamis ini cukup bagus, dan juga ada tambahan pengajian malam Sabtu subuh pagi di Palembang, kemudian juga di Minggu pagi ada di Masjid Riyadul Jannah. Jadi yang isi di lingkungan kita sendiri, sudah cukup banyak ustaz, tidak perlu kita memberikan dari jauh-jauh. Kita budidayakan, kita upayakan dalam negeri saja, tidak usah mengambil luar negeri. Jadi cukup satu Quran dan aja sudah cukup. Jadi sambil kita silaturahim, mendapatkan amal ibadah, mendapatkan ilmu bermanfaat untuk kita bersama berkah di dunia maupun di akhirat nanti. Itu yang sampaikan itu kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari sama-sama menjalankan kajian tadi kita pada malam hari ini. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita langsung lalu terjemahkan oleh Allah Subhanahu. Semua Maka kayak Gak bunyi speakernya. kalau udah sambungin lah, gimana? Tetap. enggak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Hadratil muhtaramin, para yai, para asatidz, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus DKM Masjid Baitus Salam, juga yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Al-Mukhlisin Ustadz Haji Saidi Ahmad, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua RW Bapak Ustadz Lasdi SAG, Ustadz Sulaiman, ya hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat hidayah, inayah serta rahmatnya lah kita sama-sama dapat berkumpul dalam majlis yang mulia ini, tentunya dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang insya Allah kita termasuk pengikutnya, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan dan majelis yang mulia ini, mari kita sama-sama sejenak bermudzakarah dan bermutolaah dalam rangka meningkatkan iman, takwa serta amal soleh kita sebagai bekal hidup kita di akhirat nanti. Namun sebelumnya mari kita awali dalam baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan fadilah, keberkahan serta kemujizatan Fatihah, kita, keluarga kita, anak turunan kita dijadikan orang-orang yang sholihin sholihat, berakhlakul karimah, berbakti kepada kedua orang tuanya, diberi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, diberi keberkahan, keselamatan, kemudahan, kesuksesan dan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana wa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan dan majlis yang mulia ini kita sama-sama akan membahas tentang fi bayani fadilatil insan, bab menerangkan tentang fadilah atau keutamaan manusia. Kita bersyukur pada Allah, kita diciptakan
menjadi manusia, makhluk Allah yang paling mulia, paling tinggi derajatnya. Apalagi kita sebagai manusianya, umatnya Nabi Muhammad, lebih diistimewakan lagi karena ibadahnya ringan, perbuatannya gampang, ringan, pahalanya diberi oleh Allah sangat banyak. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani adama, dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Jadi dimuliakan, diistimewakan kita sebagai anak cucu Adam. Ya, semua makhluk yang lain itu diciptakan oleh Allah, diperuntukkan untuk kita manusia. Ini berarti menandakan betapa pentingnya atau betapa istimewanya kita sebagai anak cucu Nabi Adam. Tafsirnya, dimuliakan dengan apa? Apa kemuliaannya? Dalam tafsir, bi husnis surah, yaitu dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ya kejadian. Silakan kita bandingkan kita dengan makhluk yang lain, ya kan? Apalagi dengan kambing, dengan kucing. Kita manusia sebaik-baik bentuk. Wal mizahul a'dal, dan tabiat yang seimbang antara nafsu dan akal dan hati, tenaga dengan dengan badan kita, semuanya seimbang. Ini adalah kelebihan yang luar biasa. Wa i'dalul qomah, juga seimbang atau sedengan, ya, berdirinya atau bentuknya yang sedengan, tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Ini juga kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, wat-tamyizu bil aqli, bisa membedakan dengan akal pikirannya. Inilah yang paling pokok sebetulnya. Dengan diberikan akal sehingga kita bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Nah, dan ada ulama yang mengatakan bahwa perbedaannya manusia dengan binatang adalah kalau manusia itu hayawanun atau yang hayawanun natik, ada yang hayawanun bil akli, hayawan yang mempunyai akal. Wal ifhamu bin nutqi wal isyarah, kemudian bisa memahami dengan ucapan, dengan isyarat, dengan wal haddi, dan dengan tulisan. Kita manusia dilebihkan oleh Allah bisa memahami, saling memahami, berkomunikasi dengan ucapan, dengan isyarat. Kita berisyarat, ya ini bahasa, kemudian juga dengan tulisan. Inilah namanya macam-macam bahasa. Bahasa lisan, bahasa isyarat, bahasa tulisan. Jadi bahasa, 3 macam bahasa ada dalam kitab. Wal hadi ila asbabil ma'asi, dan juga diberi kelebihan manusia itu petunjuk kepada sebab-sebab penghidupan wal ma'adi, baik kehidupan dunia maupun kehidupan nanti di akhirat kembalinya. Ini bisa dengan akalnya tadi bisa mendapatkan petunjuk dari sebab-sebab untuk kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Wa tasalluti ala ma fil ardi wa tabakkuni fis sanaati. Ya, bisa juga dengan menguasai keadaan bumi, kemungkinan untuk bisa menghubungkan atau juga termasuk
pabrik-pabrik atau pengolahan-pengolahan menghubungkan sebab dan akibat. Dengan akalnya manusia kita bisa menghubungkan sebab akibat, baik yang di atas maupun yang di bawah, yaitu bumi, yang di atas udara. Ini sekarang kita bisa rasakan dengan teknologi HP itu kan melalui pemikiran sebab akibat daripada udara. Ya, ini saya tidak memahami, tapi secara garis besar semacam itu. Dalam kitab disebutkan manusia bisa memahami sebab akibat al-ulwiyah, baik yang di atas maupun yang di bawah, wasafaliyah, dan yang di bawah yaitu di bumi. Dengan menguasai teknologi yang ada di bumi, bisa kita mengolah bumi menjadi berbagai macam hal yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ya, ini bahkan kata sahabat Ibnu Abbas, wa huwa anna kulli hayawanin yatanawalu ta'amuhu bi famihi illal insan fa innahu yarfa'uhu ilaihi biyadihi. Kata sahabat Ibnu Abbas, di antara kelebihan manusia bahwa manusia itu dibandingkan dengan binatang yang lain, makannya kita makan. Kalau binatang yang lain memakannya makanannya itu dengan mulutnya, tetapi manusia melalui tangannya dan diangkat tangannya itu ke mulutnya. Ini suatu kehormatan dan suatu kelebihan tersendiri bagi kita sebagai makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya. Ya. Kalau binatang-binatang, semua binatang makan langsung dengan mulutnya. Kalau kita manusia makan dengan tangannya. Jadi kalau ada yang langsung dengan mulutnya, kayak binatang. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan kami angkut manusia di darat dan di lautan. Ya, Allah mengangkut, memberi kendaraan kepada kita sebagai manusia, baik di darat maupun di lautan. Ya, di darat dengan kendaraan-kendaraan yang langsung oleh Allah berikan, berupa ada kuda, ada onta, ada himar dan sebagainya, maupun kendaraan-kendaraan yang dijadikan oleh manusia itu sendiri. Begitu juga di lautan. Warzaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rizki kepada mereka dari makanan-makanan yang baik-baik, al-mutaladdat, yang lezat-lezat, yang enak-enak. Nah, ini juga kelebihan. Kita makannya yang baik-baik, yang enak-enak. Sebetulnya tanpa diberitahukan oleh Allah pun kita sudah bisa memilih mana makanan baik dan mana makanan buruk. Tapi untuk ditegaskan oleh Allah, maka Allah menentukan mana makanan-makanan baik dan mana makanan-makanan yang buruk. Ya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan mereka manusia atas kebanyakan dari makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan kelebihan-kelebihan yang sempurna. Ya, kelebihan-kelebihan yang sempurna daripada makhluk-makhluk, sebagian daripada makhluk-makhluk yang lain. Ya, jamaah rahimakumullah, diriwayatkan bahwa sesungguhnya anak Amr bin Ka'bin, sesungguhnya sahabat Amr bin Ka'ab wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dakhala ala Nabi alaihi salatu wasallam faqala ya Rasulullah. Suatu ketika dua orang sahabat Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah datang kepada Nabi dan kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man a'lamun nas, siapa orang yang paling mengetahui, siapa manusia yang paling berilmu, siapa manusia yang paling alim, paling berilmu. Qala, Nabi menjawab, al-aqilu, orang yang berakal.
betapa pentingnya akal. Nabi ditanya oleh 2 orang sahabat, siapa orang yang paling berilmu, orang yang paling alim? Al-aqilu, jawabannya, yaitu orang yang berakal. Kira-kira kita berakal atau tidak? Ya, kita perhatikan. Kemudian keduanya bertanya lagi, man a'budun nas? Siapa manusia yang paling rajin ibadahnya? Siapa manusia yang paling tinggi ibadahnya? A'budun nas. Qala al-aqilu. Nabi menjawab, orang yang berakal. Ternyata orang yang paling rajin getol ibadahnya adalah yang berakal. Ini pentingnya berakal. Makanya dalam Al-Quran juga banyak sekali kita sering mendengar kalimat afala taqilun. Apakah kamu berakal? Ya, ini sering sekali. Juga ulil albab juga sering diartikan dengan orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang berakal. Qala man afdalun nas? Keduanya bertanya lagi, siapa orang yang paling utama? Siapa manusia yang paling utama? Qala al-aqilu. Nabi Muhammad jawabnya tetap al-aqilu, yaitu orang yang berakal. Orang berakal. Kata Nabi lanjutannya, likulli syai'in alatun wa alatul mu'min al-aqlu. Segala sesuatu itu ada alatnya, ada senjatanya. Segala sesuatu ada alatnya atau ada senjatanya. Wa alatul mu'min al-aqlu. Dan alatnya atau senjatanya orang mukmin adalah akal. Ya, senjatanya orang mukmin adalah akal. Ya, kalau kita perhatikan luar biasa. Allah menciptakan berbagai macam binatang. Setiap binatang punya senjata, ya kan? Dan setiap binatang punya perlindungan, diberi bekal oleh Allah senjata untuk mencari makan, senjata untuk melindungi dari musuh. Juga diberi yaitu perlindungan senjata itu. Sehingga dengan senjatanya dari satu sisi binatang itu bisa mengalahkan manusia. Misalnya burung bisa terbang ke sana kemari, ataupun misalnya binatang yang cepat larinya, binatang singa, harimau, kita ketakutan manusia. Nah, tapi manusia dengan akalnya bisa mengalahkan senjata-senjata yang dimiliki oleh para binatang itu. Ya, manusia aslinya tidak bisa terbang, tapi dengan akalnya bisa melebihi terbangnya binatang. Ya, tenaganya kita tidak kuat melebihi gajah misalnya, tapi dengan akalnya bisa melebihi gajah. Inilah makanya alatul mukmin al-aqlu. Senjatanya atau alatnya orang mukmin adalah akal. Walikulli qaumin ra'in. Dan setiap kaum, setiap golongan itu adalah pemimpin. Dan bagi setiap golongan itu ada punya pemimpin, ada pemimpinnya. Wara'il mu'min al-aqlu. Dan pemimpinnya orang mukmin adalah akal. Jadi tangan, kaki semuanya dikendalikan, dipimpin oleh akal itu. Ya, diperintahkan oleh akal. Pemimpinnya kita orang mukmin adalah akal. Akalnya bagaimana kita? Inilah. Walikulli qaumin ghayatun. Setiap kaum, setiap golongan itu mempunyai cita-cita. Wa ghayatul ibadi al-aqlu. Dan cita-citanya seseorang adalah akal. Jadi bagaimana caranya supaya kita sehat? Apakah kita main apapun kira-kira untuk memelihara akal? Ya,
jamaah rahimakumullah. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan akal itu? Segala sesuatunya akal semua. Ya, tadi orang yang berakal, senjatanya adalah akal. Nah, lanjutannya dalam suatu hadis, dalam suatu riwayat bahwa sahabat Siti Aisyah yang sekaligus istrinya Nabi, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, al-aqlu asyaratun, al-aqlu asyaratu ajzain. Akal itu mempunyai 10 bagian. Akal itu mempunyai 10 bagian. Jadi maksudnya, apakah akal yang dimaksud tadi sesuai dengan angan-angan kita atau persepsi kebanyakan orang, atau bagaimana? Apakah orang yang cerdas IQ-nya misalnya berapa IQ, rata-ratanya yang bagus 110 ya, misalnya IQ-nya 300, apakah yang dimaksud itu orang yang akal yang dimaksud oleh Nabi? Nah, Siti Aisyah menerangkan bahwa akal itu mempunyai 10 bagian. Khamsatun minha dohiratun, 5 diantaranya adalah dohir, nampak, lihatan. Wa khamsatun minha batinatun, dan 5 diantaranya lain adalah batin, yaitu bersifat abstrak, tidak kelihatan. Amma dohiratu, adapun yang lahir, yang nampak, fa awaluha, yang pertama adalah asumtu. Ternyata akal yang dimaksud berbeda dengan persepsi orang. Ya, bukan IQ-nya cerdas sekali, bukan yang pinter bikin kapal atau pinter macam-macam. Yang pertama, bagian-bagian dari akal adalah asumtu, diem. Kita artinya jangan banyak bicara, bicaralah yang baik-baik saja, jangan suka bicara yang macam-macam. Asumtu, diem. Dalam hadis lain, dalam suatu hadis sering kita dengar, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Ini sesuai dengan hadis Nabi juga, man somata naja. Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Jangan banyak bicara, bicaralah seperlunya saja. Wa qala alaihi salatu wasalam, juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man katsura kalamuhu katsura saqatuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak jatuhnya. Banyak jatuhnya, banyak ya orang kesandung batu jarang, tapi kesandung lidah banyak sekali, ya kan? Nah, ini bicara. Wasani al-hilm, yang kedua adalah al-hilmu, punya sifat al-hilmu. Ini berarti dia akalnya bagus, akalnya baik, yaitu sopan santun. Al-hilm, al-halim, sifat sopan santun. Ya, yang ketiga wasalitu at-tawadu. Yang ketiga adalah tawadu. Tawadu, rendah hati. Rendah hati ini sifat yang terpuji. Kalau orang rendah hati berarti punya sifat bagian dari akal yang cerdas. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, man tawadu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang takabur, maka Allah akan menghinakannya. Ya, tawadu, Allah akan mengangkat. Ya, kita banyak lihat sejarah, banyak kejadian-kejadian orang yang tawadu diangkat derajatnya oleh Allah. Baik binatang, benda mati, juga apalagi manusia. Tawadu, rendah hati, ya, seperti sahabat yang menerima Nabi, sahabat Ansor, ketika Nabi datang, dan saya sih bagaimana mungkin dimangkiri oleh Nabi sehingga di sini. Padahal sahabat-sahabat yang besar pada banyak Nabi Muhammad hijrahnya atau tinggalnya di rumahnya. Ternyata Nabi Muhammad
singgahnya di sahabat yang rendah hati. Ya, demikian juga makhluk-makhluk, bahkan binatang pun semacam lebah. Allah berfirman kepada semua burung, aku mau memberikan minuman untuk manusia yang sebagai obat. Semua burung membangga-banggakan diri. Nanti Allah kepada saya memberi minuman sebagai obat bagi manusia. Ada satu lebah, burung yang bisa terbang, yaitu lebah. Saya sih bagaimana orang saya kecil begini bentuknya kecil, bagaimana Allah mau memberi minuman kepada saya? Ternyata kepada dia, yaitu madu itu. Ya, jamaah rahimakumullah, ini tanggung dikit lagi. Yang keempat, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk, yang munkar. Wal khamisu al-amalus sholih. Yang kelima, amal sholih. Inilah 5 bagian daripada akal yang dohir, kelihatan. Adapun wa amal batinah, adapun yang batin tidak kelihatan, bagian-bagian dari akal. Fa awwaluha at-tafakkur. Yang pertama adalah tafakkur, berpikir. Kita mari sama-sama untuk senantiasa berpikir. Akal kita digunakan untuk berpikir tentang ciptaan Allah, berpikir tentang dosa-dosa kita apakah sudah diampuni ataukah belum, berpikir tentang amal soleh kita apakah diterima ataukah tidak, berpikir di alam kubur apakah mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir atau tidak, berpikir bagaimana di padang mahsyar, bagaimana melewati jembatan Shirathul Mustaqim dan sebagainya. Sehingga dengan berpikir demikian kita terdorong untuk beramal soleh. Yang kedua, atsani al-ibroh. Yang kedua, ibroh, mengambil pelajaran. Kita hendaknya sering-seringlah mengambil pelajaran atas semua kejadian. Kejadian yang besar, misalnya yang di Aceh, yang di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Pelajaran bagi kita bahwa kita betapa kecilnya, betapa tidak berdayanya kita ini. Allah mengutus tentaranya tidak berdaya, mengutus angin, air, gempa bumi. Siapa yang mampu, siapa yang kuat menahannya? Betapa kecilnya, betapa lemahnya kita ini. Ini menjadikan kita jadinya insya Allah jadi tidak sombong. Apa yang disombongin? Karena kita betapa lemahnya, sangat doif, sangat lemah, mengambil pelajaran. Ya, yang kecil-kecil orang itu begitu, baik sekali, kita sering-seringlah begitu. Orang itu begitu, bicaranya begitu, tidak baik, jangan kita seperti itu. Ya, mengambil pelajaran atas segala kejadian-kejadian. Inilah orang-orang yang berakal. Apalah taqilun, apakah kamu berakal? Orang yang demikian. Watal itu yang ketiga, istiqdomud dunub, merasa besar dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Walaupun dosanya kecil, kita jangan meremehkan. Ya, misalnya dosa kecil ini, nah jangan sekali-kali berkata begitu. Dosa kecil ini bohong atau apa. Nah, kita semua apa yang pernah kita lakukan dosa-dosa, kita menganggapnya itu adalah dosa besar. Yang keempat, al-khaufu minallah, yaitu takut kepada Allah. Takut pada Allah, takut dari Allah, takut akan murkanya, takut akan siksanya, takut akan azabnya. Jadi kita rasa takut terus. Bagaimana saya nanti di akhirat, di alam kubur, apa gelap atau terang, dan seterusnya. Takut akan azab Allah atau siksa Allah, ancaman-ancaman Allah. Ya, bagaimana tidak? Ada sedarroh sifat sombong apapun pada hati kita tidak masuk surga. Kayak jannah, ya kan? Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun seberat darroh. Ya, ini
Betapa tidak takutnya. Wal khamisu yang kelima, tahqirun nafsi wa tadliluha, yaitu merasa hina, merasa rendah diri kita ini pada diri kita sendiri. Saya ini orang hina, sehingga kalau orang lain ada yang menghina saya, pantas karena saya orang hina, karena saya orang kecil, karena saya orang rendah, sehingga pantas kita direndahkan oleh orang lain. Sehingga dengan demikian jadi enak, tidak sakit kalau ada orang menghina, ada orang merendahkan kita, ya pantas memang saya orang rendah. Kalau ada orang memuji, bukan karena sayanya orang baik, tapi orang itunya yang baik, akhlaknya baik sehingga memuji. Ya, ini sikap kita pada orang lain sehingga kita menjadi hatinya bahagia terus, tidak rasa sakit apapun yang dilakukan oleh orang. Jadi kita ini hendaknya merasa diri kita ini orang rendah, orang hina, orang yang tidak berharga, ya, sehingga tidak sombong. Kalau orang lain menghargai, orang lain memuliakan, menghormati, itu kebaikan orang. Ya, jamaah rahimakumullah, ternyata itulah orang-orang yang berakal, punya sifat itulah yang 10 itu. Jadi bukan yang IQ-nya yang tinggi, bukan yang pintar semacam-macam. Ya, kalau misalnya buktinya Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, mereka tidak berakal menyebutnya. Orang-orang musyrik, orang-orang misalnya profesor atau apa bisa bikin macam-macam. Itu sebetulnya di sisi Allah bukan orang yang berakal, bukan orang yang cerdas. Nah, berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa orang yang berakal adalah orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling bisa mensucikan diri sendiri. Nah, mari kita sama-sama, apakah kita berakal atau tidak, kita tingkatkan sifat-sifat dari 10 sifat akal atau bagian-bagian daripada akal tersebut. Jamaah rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Apalagi ini mohon maaf sudah lewat sedikit 8 menit kelewatan ya. Dari jam 9-nya mohon maaf Tad. Karena tanggung tadi. Mungkin atau perlu pertanyaan? Tanya jawab. Cukup. Sekali lagi saya hanya bisa membacakan, mari kita sama-sama mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini senantiasa kita bisa memahaminya dan mengamalkannya dalam sehari-hari. Walaqad karamna bani Adam, dan sungguh Allah telah memuliakan daripada keturunan bani Adam. Oleh karenanya jangan kita jatuhkan nilai kemuliaan ini. Marilah kita jaga kemuliaan ini dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikan taat kita sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antar yashkur ala na'mai wal yafrid min tahtis samai wal yakur robbal suhaya. Dan siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, maka carilah kolom langit selain langitku dan mintalah kepada Tuhan selain Tuhan. Oleh karenanya mudah-mudahan tadi kita pada malam hari ini jadikan sebagai amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal syukur kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami informasikan untuk taklim kita minggu depan bertempat di musola Baiknya nanti RT 06. Sebelum kami tutup, mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam bencana dan malapetaka. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini Allah berikan kesabaran padanya dan Allah kuatkan iman Islam atas dunia. Alhamdulillah. Walaupun yang soleh awal Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.